Selamat siang Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah boleh hadir di room ini untuk mengikuti diseminasi yang akan saya lakukan sebagai tugas akhir dari diklat yang saya ikuti selama ini, yaitu di Damba angkatan ke-6 di kelas pembelajaran sistem koloid berbasis STEM. Baik Bapak Ibu, saya harap kita semua dalam keadaan sehat. Puji Tuhan kita boleh berkumpul pada hari ini walaupun di masa pandemi secara online atau daring. Baik, saya akan share screen kegiatan yang saya lakukan selama 12 hari sejak tanggal 18 sampai 31 Maret 2021. Halo guys. Guys, halo. Mana? Udah berangkat apa pilih dong. Lama-lama di grup berpolitik juga. Jadi ini ada tahap akhir dari tugas saya, yaitu tahap diseminasi di Damba angkatan ke-6. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya atau pernah mendengar apa itu di Damba. Nah, di Damba atau Diklat Daring Masif dan Terbuka, ini merupakan program diklat dari P4TK IPA atau Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ilmu Pengetahuan Alam. Nah, diklat ini dapat diikuti secara online dengan mengakses web. Apa tujuan dari diklat ini? Tujuan daripada diklat ini adalah untuk memperluas layanan kepada pendidik dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalismenya. Nah, sasaran yang akan dituju dari di Damba ini untuk diperuntukkan bagi pendidik dan tenaga kependidikan PTK IPA jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK seluruh Indonesia. Nah, model dan pola pelatihan ini adalah full daring, pola 36 jam pelajaran atau selama 12 hari, di mana satu hari itu kita mengikuti 3 jam pelajaran. Nah, bagaimana cara kita mengikuti diklat ini? Di sini saya akan menunjukkan bagaimana kita mengikuti diklat yang sudah kita daftarkan. Kita akan masuk di laman. Ini laman di Damba P4TK IPA. Nah, kita masuk sesuai dengan username dan password yang kita sudah daftarkan. Lalu kita klik masuk. Mohon maaf Bapak Ibu, ini jaringan kayaknya kurang bagus. Oke, ini sudah terbuka. Jadi kita masuk di halaman pertama di sini. Lalu kita masuk di dashboard.
Nah, ini kita akan masuk di akun kita. Dan di dalam dashboard ini kita akan melihat pelatihan-pelatihan atau diklat yang kita ikuti. Jadi di sini saya mengikuti di Damba angkatan ke-6 itu pelaksanaan kegiatan 18 sampai 31 Maret 2021. Nah, di sini kegiatan pembelajaran di Damba setelah selesai. Jadi kita disuruh untuk melanjutkan ke kegiatan diseminasi. Nah, di dalam laman ini kita bisa mengakses apa-apa saja yang harus kita kerjakan atau bahan-bahan bacaan materi yang akan kita ikuti selama kegiatan. Nah, di sini kita dihadapkan pada bagian general. General ini di situ ada beberapa pengumuman yang harus kita baca dan ikuti. Lalu ada panduan. Panduan ini biasanya langkah-langkah atau petunjuk pelaksanaan di Damba. Nah, ini di bagian pendahuluan. Jadi kita klik bagian pendahuluan. Nah, di sini ada hal-hal yang harus kita ikuti selama kegiatan. Jadi di sini ada peningkatan kompetensi PTK IPA, lalu petunjuk pelaksanaan, perkenalan pengampu, perkenalan antar peserta, lalu ada tes awal. Jadi setiap langkah ini kita tidak bisa melangkah ke tahap selanjutnya jika kita belum menyelesaikan tahap sebelumnya. Jadi nanti di sini ada tanda ceklik. Jadi kalau belum terceklik yang bagian atas, maka kita belum bisa melangkah ke tahap yang selanjutnya atau langkah yang kedua. Nah, jika sudah semua selesai di sini, maka nanti akan kita dihadapkan pada tes awal. Jika sudah selesai, kita masuk lagi di sesi materi. Nah, di sesi materi ini dibagi 4, yaitu sesi 1, sesi 2, sesi 3, dan sesi keempat. Lalu nanti ada penutup dan tahap diseminasi. Nah, di kelas ini saya mengikuti kelas pembelajaran sistem koloid berbasis STEM. Nah, pada sesi 1 ini kami mempelajari tentang koloid dan jenis-jenis koloid. Nah, di situ kita mempelajari tentang perbedaan koloid dengan larutan suspensi. Lalu ini materinya, perbedaan koloid dengan suspensi. Jadi di sini ada video yang harus kita tonton. Ini ada video yang kita tonton untuk membedakan koloid, suspensi, larutan sejati. Nah, setelah kita menonton videonya, kita melangkah ke halaman berikut, yaitu kita melihat perbedaan dari larutan koloid dan suspensi. Lalu di sini ada keterangan atau penjelasan dari video tersebut. Jadi di sini ada campuran air dengan pasir membentuk campuran heterogen dan ada endapan. Campuran ini disebut suspensi. Nah, campuran air dan gula membentuk campuran homogen yang jernih. Lalu campuran ini disebut larutan sejati atau larutan. Nah, campuran air dan susu membentuk larutan tidak ada endapan. Campuran ini disebut koloid. Nah, bagaimana kira-kira pendapat kita tentang campuran air dan susu? Nah, di sini ada penjelasannya semua. Setelah itu kita melangkah ke langkah yang keempat, yaitu kita akan melihat penjelasan mengenai pengertian koloid dan larutan serta suspensi. Nah, jika langkah ini telah kita selesaikan, maka kita kembali ke sesi awal atau kita kembali ke sesi yang selanjutnya, yaitu sesi 2.
Nah, sesi 2 ini kita akan mempelajari tentang sifat-sifat koloid. Nih, jadi pada sesi ini kita akan mempelajari tentang sifat-sifat koloid. Lalu nanti ada kuis memasangkan kata. Nah, pada sesi ini kita juga dihadapkan pada kuis sesi 2. Lalu ada umpan balik akhir dari sesi 2. Nah, pada hari ke-2 ini di bagian sesi 2 itu nanti ada pembelajaran secara daring atau melakukan Zoom atau pembelajaran koloid. Setelah sesi 2, lalu kita lanjut ke sesi yang ketiga, yaitu pembuatan koloid. Nah, di sini kita disuruh untuk membuat koloid, lalu ada tugas pembuatan koloid. Nah, pada tugas pembuatan koloid ini, di sini kita ditugaskan untuk membuat makanan atau minuman dari bahan atau produk yang berasal dari daerah masing-masing. Nah, ini dibuat dalam bentuk video. Nah, di tugas sesi 3 ini saya membuat papeda yang merupakan makanan khas atau makanan pokok dari daerah Papua. Nah, setelah dibuat videonya, lalu dijelaskan tentang tugas tersebut atau dijelaskan tentang video tersebut, lalu kita upload ke YouTube. Nah, setelah kita upload ke YouTube, di sini ada forum diskusi. Forum diskusi ini berisi sharing ilmu tentang pembuatan koloid, di mana pembuatan koloid ini dari bahan yang berasal dari daerah masing-masing. Jika semua tahapan ini sudah selesai, maka kita harus menyelesaikan kuis sesi 3 dan umpan balik akhir dari sesi 3. Lalu setelah sesi 3 selesai, kita masuk pada sesi 4. Nah, sesi 4 ini adalah koloid dalam kehidupan sehari-hari, di mana pada sistem koloid ini ternyata banyak kita temukan di sekitar kita, bahkan sering kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu di situ juga di sesi ini juga kita ada forum diskusi untuk membahas atau saling sharing ilmu tentang koloid dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kita akan diberikan bahan bacaan dan lembar kerja koloid yang harus kita download. Nah, setelah sesi 4 selesai, lalu kita masuk pada sesi penutup. Nah, di sesi penutup ini kita akan menyelesaikan tugas akhir. Kita akan menyelesaikan tugas, yaitu melaksanakan evaluasi fasilitator, evaluasi penyelenggara, dan melaksanakan tes akhir. Jika sudah melaksanakan tes akhir, sekarang kita lanjut di format rencana tindak kelas. Jika sudah sampai di penutup, kita masuk di diseminasi, yaitu ini merupakan tugas akhir dari semua peserta. Nah, di sini dijelaskan tentang penjelasan umum tentang diseminasi, lalu kita mengunduh file template laporan diseminasi, lalu kita akan mengunggah laporan diseminasi angkatan. Nah, baik Bapak Ibu, mungkin itu penjelasan singkat dari saya. Mungkin ada yang mau bertanya? Ibu Ebi, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ibu Ona, Ibu Petersina, Ibu Jo, Ibu Adena. Mungkin dari penjelasan tadi kurang cepat ya, atau bagaimana? Silakan bertanya. Ibu Ebi, tolong mic-nya di unmute. Saya nggak dengar suara.
Oke, baik. Jadi untuk materi bisa nanti saya share di grup. Baik, terima kasih. Apakah ada yang lain? Untuk materi hari ini tentang diseminasi nanti akan saya share di grup. Yang lain, Ibu Ona, Pak Dena. Ya, aku hadir. Semua jelas. Ya, baik. Oke, baik Bapak Ibu, kalau memang tidak ada pertanyaan lagi untuk kegiatan diseminasi hari ini saya kira saya cukupkan. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu, dan sebagai penutup mungkin saya mengajak Bapak Ibu semua untuk bisa bergabung di Damba angkatan ke-7 dan seterusnya. Jadi ini banyak sekali manfaat yang akan kita dapatkan dari kegiatan di Damba ini. Sebagai akhir kata, mohon daftar hadir diisi karena nanti Bapak Ibu akan mendapat surat keterangan mengikuti diseminasi yang akan diterbitkan langsung dari P4 TKIPA sebagai penghargaan kepada Bapak Ibu sudah menghadiri room pada hari ini. Baik Bapak Ibu guru sekalian, Bapak guru yang hebat, terima kasih atas kehadirannya. Selamat siang semua, salam sehat selalu. Shalom.